Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, malam ini masih bersama dengan saya melalui channel Gapa Dogong. Di sini saya akan berbagi atau membahas masalah pupuk, teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui, teman-teman, di dalam berbudidaya atau dalam menanam segala sesuatu, apapun itu yang kita tanam, pasti kita sering mendengar namanya pupuk. Dan di sini saya akan berbagi apa sih arti pupuk itu dan jenisnya dan atau macam-macam pupuk itu. Jadi di sini nih teman-teman, pupuk itu pupuk adalah suatu unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi itu bisa dikatakan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman, teman-teman. Contohnya kalau kita punya tanaman cabai, tanaman buah-buahan misalnya, itu makanya harus dipupuk supaya tanaman kita itu dapat tumbuh dengan baik, dengan kecukupan unsur haranya sehingga subur dan cepat berproduksi. Dan pupuk itu sendiri, teman-teman, itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Saya ulangi, maaf. Jadi pupuk itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pupuk buatan, teman-teman. Jadi yang di sini yang dimasuk oleh pupuk buatan itu pupuk yang dibuat oleh manusia, teman-teman. Seperti yang kita ketahui ya, kalau pupuk buatan itu biasanya disebut dengan pupuk anorganik. Kenapa disebut pupuk anorganik? Karena pupuk ini dibuat oleh manusia, teman-teman. Dan yang kedua yaitu pupuk organik, teman-teman. Pupuk organik ini dia itu sudah disediakan oleh alam, teman-teman, atau sudah berada di alam kita. Atau pupuk organik ini bisa dikatakan pupuk yang dihasilkan melalui misalnya pelapukan daun-daun atau pepohonan yang ada di hutan yang sudah mengalami penguraian selama beberapa tahun atau bahkan berabad-abad yang ada di hutan, itu juga dinamakan pupuk organik. Tetapi juga ada pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran-kotoran hewan seperti sapi, ayam, kambing. Itu setelah melalui proses penyimpanan atau penguraian, jadi itu akan menjadi pupuk organik atau yang sering disebut dengan pupuk kandang, teman-teman. Jadi pupuk kandang itu sudah pasti dihasilkan oleh ternak-ternak kita, karena disebutnya pupuk kandang. Tetapi juga ada misalnya bokasi itu juga pupuk organik. Dia berasal dari kandang juga, kotoran hewan juga, tetapi sudah melalui proses bantuan dengan bakteri atau mikroorganisme, teman-teman. Jadi misalnya kita ada kotoran hewan, dilakukan pencampuran atau proses pemberian mikroorganisme
biasa di sini yang sering digunakan oleh petani-petani kita itu namanya EM4. EM4 itu adalah kumpulan mikroorganisme. Jadi dia mikroorganisme ini bertugas untuk mempercepat proses penguraian. Jadi kotoran hewan kita, misalnya kayak kotoran sapi, setelah diberikan E4 ini dia dalam hitungan 2 minggu itu udah jadi pupuk teman-teman, sudah bisa digunakan menjadi pupuk. Itu pupuk organik teman-teman. Terus kalau untung dan ruginya pupuk organik ini teman-teman, kalau pupuk organik ini dia itu tidak ada, bahkan dikatakan efek negatifnya itu sedikit, berbeda dengan pupuk anorganik. Karena pupuk organik ini kalau kita memupuk tanaman, dia semakin banyak dosisnya atau ukurannya atau takarannya, itu tanaman kita malah semakin bagus teman-teman. Berbeda dengan pupuk anorganik tadi, kalau tidak sesuai dengan dosis, maka tanaman kita itu bisa layu bahkan mati. Dan keuntungan dari pupuk organik ini, semakin banyak kita kasih di tanaman kita, dia juga menguntungkan juga untuk tanahnya. Tanahnya itu semakin lama semakin bagus teman-teman, semakin gembur dan semakin subur, dan juga otomatis tanamannya juga semakin subur. Cuma kerugiannya untuk menggunakan pupuk organik ini, dia tidak langsung dapat diserap oleh tanaman teman-teman. Jadi pupuk organik ini perlu proses. Maka di bidang pertanian itu pupuk organik itu sering digunakan sebagai pupuk dasar. Pupuk dasar itu misalnya kita sudah melakukan pembajakan tanah dan perlu pemeraman beberapa hari, misalnya 1 minggu, dan disitulah kita waktunya memberikan pupuk dasar tadi. Jadi ketika 1 minggu barulah dilakukan penanaman, misalnya seperti di sawah. Setelah 1 minggu baru dilakukan penanaman padinya. Demikian juga kalau di lahan kering, mau nanam timun, nanam kacang panjang, itu biasanya minimal 4-5 hari sebelum kita nanam itu pupuk organiknya sudah ditabur. Bahkan yang bagus ya, semakin lama pupuk dasarnya itu semakin bagus. Itu keuntungan dan kerugian dari pupuk organik teman-teman. Dan sekarang pupuk buatan atau pupuk anorganik tadi. Kalau pupuk anorganik teman-teman, seperti yang kita ketahui, pupuk anorganik ini banyak dijual di pasar-pasar, khususnya di toko-toko pertanian. Itu banyak sekali pupuk anorganik, dan jenis-jenisnya itu banyak sekali teman-teman. Dia ada unsur N, itu biasa urea. Unsur K itu biasanya berada di KCl. Unsur P itu biasanya di SP36 atau TSP. Demikian juga ada pupuk majemuk teman-teman. Pupuk majemuk itu dia sudah dikombinasi dari 3 unsur tadi, seperti N, P, K. Itu udah gabungan dari 3 unsur N, P, dan K, menjadilah pupuk majemuk. Dan pupuk majemuk itu sendiri dia memiliki perbandingan teman-teman. Misalnya N-nya berapa, P-nya berapa, dan K-nya berapa. Itu tujuannya memudahkan petani dalam menggunakan pupuk. Karena kalau kita mau memupuk itu kan harus lengkap, dari 3 unsur itu harus ada. Karena seperti yang kita ketahui, kalau unsur K atau kalium itu kan untuk kekuatan akar dan batangnya teman-teman. Demikian juga kalau unsur N itu dia adalah untuk ke daunnya atau pertumbuhannya itu lebih cepat. Kemudian unsur P itu dia untuk merangsang pembungaan sampai pembuahan teman-teman.
jadi sama-sama pentingnya. Jadi maka dijadikan atau dibuat pupuk majemuk. Jadi kadang kan di petani kita sering mau beli pupuk, kadang di toko pertaniannya ada urea aja atau ada KCL ada, terus pupuk P-nya nggak ada, TSP-nya nggak ada, jadi susah. Tapi dengan adanya pupuk majemuk itu lebih memudahkan, karena tinggal beli satu pupuk NPK misalnya, tapi satu nama sudah terdapat dari 3 kandungan unsur hara di situ. Itu keuntungannya. Namun kerugiannya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan pemupukan tanaman apapun itu, dia memiliki dosis yang berbeda-beda teman-teman. Contoh misalnya kita menanam tanaman buah-buahan, itu dosisnya dia lebih besar dibanding dengan tanaman kita misalnya tanaman sayur-sayuran, itu dosisnya pasti lebih sedikit dibanding tanaman keras. Dan pemberiannya dia juga tidak boleh menempel di batang. Contoh tanaman sayuran, kalau kita memupuk pas di batang tanamannya, bisa kita tunggu 1 jam 2 jam dia langsung layu, kan kemudian menyebabkan kematian untuk tanaman tersebut. Demikian juga kalau misalnya dosisnya kurang, dia juga berpengaruh terhadap tanaman itu teman-teman. Jadi tanaman mungkin subur, cuma tidak lama, cuma beberapa saat kemudian dah kerdil lagi, itu kekurangan dosis pupuknya. Terus salah satu kerugian juga di tanah teman-teman, kalau kita terlalu sering atau berlebihan menggunakan pupuk anorganik ini, maka tanah kita itu lama kelamaan menjadi tandus teman-teman, atau keras. Kenapa? Karena pupuk anorganik itu kan mengandung kimia ya teman-teman. Jadi mikroorganisme atau jasad renik yang ada di tanah itu pada pergi atau tidak suka berada di situ. Padahal kan mikroorganisme atau jasad renik yang ada di tanah-tanah itulah mereka yang bertugas atau memiliki kerjaan menguraikan atau membusukkan apapun yang ada di tanah itu. Contohnya daun-daun yang dah kering itu, maka dia tugas dari jasad renik atau mikroorganisme yang ada di tanah itulah yang menguraikannya, sehingga tetap menjaga tanah itu tetap subur. Contoh ya, kalau kita sering menggunakan pupuk anorganik ini, cacing aja di tanah itu pada pergi teman-teman, karena dia juga takut akan kandungan kimianya. Tetapi berbeda kalau dengan pupuk organik tadi teman-teman. Kalau kita memakai pupuk organik, di situ maka akan muncul, bahkan mengundang mikroorganisme tanah itu, bahkan cacing-cacing juga banyak yang hidup di situ. Itulah bedanya pemupukan organik dan anorganik. Kalau kita sering menggunakan pupuk organik, maka akan banyak kita jumpai cacing atau binatang-binatang kecil yang ada di tanah. Tetapi berbeda kalau kita sering menggunakan pupuk anorganik, maka di situ akan sulit dijumpai kayak cacing, kayak binatang-binatang kecil yang ada di tanah tersebut. Dan lama kelamaan teman-teman, kalau kita sering menggunakan pupuk kimia dan dosis atau takaran tidak terkontrol, dan bahkan semakin lama semakin sering atau semakin banyak kandungan kimia dari pupuk itu, maka tanah itu mengeras, lama-lama sama sekali tidak ada kandungan unsur haranya. Kadang kita, seperti yang kita ketahui kan, mungkin pengalaman dari petani-petani, kalau udah nanam 3 musim misalnya jagung, kita tanam di situ, terus kita selalu menggunakan pupuk kimia, maka 3 kali tanam itu kita tanamin jagung lagi, pasti di situ tidak akan hidup pun dia antara hidup hidup segan mati tak mau, kata pepatah. Karena
tanahnya itu memang benar-benar sudah keras dan miskin akan unsur hara, teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman yang dapat saya bagikan, pengertian pupuk dan untung ruginya menggunakan pupuk organik dan anorganik. Jadi melalui konten ini sekarang terserah dari petani atau teman-teman, jadi maunya memilih pupuk anorganik atau pupuk organik. Kalau anorganik ya seperti pupuk buatan itu yang kita sering beli di toko-toko pertanian, atau kita memilih memanfaatkan pupuk kandang. Tapi ingat ya teman-teman, pupuk kandang ini pupuk atau kotoran hewan yang sudah mengalami proses penyimpanan yang lama. Kalau pupuk kandang itu dia tidak boleh kurang dari setengah tahun, teman-teman. Bahkan semakin lama semakin bagus. Itu baru dinamakan pupuk kandang. Jangan nanti dari kandang misalnya punya sapi, kotorannya baru keluar dari pantat sapi yang masih panas-panas langsung dipupukkan, dijamin tanamannya mati, teman-teman. Jadi kalau kotoran yang seperti itu harus disimpan terlebih dahulu, kurang lebihnya 4-5 bulan, bahkan lebih lama lebih bagus ya, baru digunakan. Oke teman-teman, ini yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan tetap beraktivitas sebagai petani, tetap berjuang menyejahterakan masyarakat atau khususnya keluarga, pada umumnya masyarakat luas, dan tetap berjuang agar swasembada pangan tercapai di negara kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti konten saya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting tetap di subscribe agar channel Gapa Dogom terus berkembang, karena kalau semakin berkembang semakin semangat juga saya membagikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat untuk kita semua.